lagi sekali saya ucapkan tahniah pada timnas Indonesia kerana sudah pun lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi kita tahu di babak kedua ini pasukan yang akan berhadapan dengan Indonesia bukan tim yang biasa-biasa lagi ataupun ranking di bawah Indonesia seperti sebelum ini guys, tetapi bakal bertemu dengan Iraq, Vietnam dan Filipina. Dan sebab itu guys, kita lihat Sintayong akan mempersiapkan timnas Indonesia dengan pemain yang dikatakan pemain keturunan kelas atas bagi memperkuatkan timnas Indonesia agar lebih solid lagi guys. Jadi siapakah sahaja pemain-pemain yang Sintayong akan panggil untuk pulang ke pangkuan Ibu Pertiwi bagi memperkuatkan timnas Indonesia ini. Jadi tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman, jangan lupa subscribe untuk Cetak Gol IDN dan klik tombol loceng sekali tanda dukungan teman-teman juga kepada channel Cetak Gol IDN. Dan di hujung videonya macam biasa guys, saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Rozul Channel. Tim nasional Indonesia punya sejumlah pemain keturunan kelas atas yang kini berkarir Kelas di Eropa. atas, ya. Mereka kelas digadang-gadang atas. bakal bisa menjadi masa depan skuad Garuda. Hadirnya Luar pemain biasa. keturunan diharapkan bisa membawa tim nasional Indonesia Mudah-mudahan. lolos ke putaran final Mudah-mudahan ya, kualifikasi guys, ya. Piala Kita Dunia lihat. 2026. Cetak Gol coba merangkum prediksi starting line up pemain-pemain keturunan kalau semuanya berhasil dinaturalisasi untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 sebagai berikut. Oke, kita lihat guys, siapakah pemain-pemain itu keturunan yang dipanggil oleh Sintayong ya? Ambisi besar lolos ke putaran final. Ya, ambisi besar lolos ke putaran final. Tim nasional Indonesia tergabung dalam grup F pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Di Skuad grup Garuda F, harus ya? bersaing dengan negara unggulan seperti Irak, Vietnam, dan Filipina. Wow. Dalam grup tersebut, timnas Indonesia menjadi negara dengan ranking FIFA terendah. Skuad Garuda saat ini menghuni peringkat ke-147 dengan terpaut 15 angka dari Filipina. Sedangkan Irak jauh dan juga Vietnam ya. menjadi lawan terkuat yang menempati urutan ke-62 dan 95. Sintayong mengapresiasi para pemainnya yang sudah bekerja cukup keras. Ya, kita Pelatih tahu, Korea Selatan ini menilai mental bertanding anak asuhnya sudah benar-benar solid. Ya, kita lihat bagaimana semenjak di atas, di bawah pelatih Sintayong ini, walaupun Indonesia sekarang ini kita tahu ya daripada 150 dulu semenjak Sintayong yang membawa Indonesia, kita lihat naik ke 148, sekarang naik 147 dan sekarang naik ke, dengan kabarnya sudah naik ke 145 ya. Inilah kita lihat bagaimana lajunya peningkatan iaitu ranking Indonesia di FIFA sekarang ini semenjak di bawah pelatih Sintayong. Jadi tidak mustahil Indonesia bisa untuk terus untuk dapat naik lagi ke anak-anak tangga yang lain lagi ya. Sintayong cukup optimis bisa membawa skuad Garuda lolos dari babak kualifikasi. Ya. Dia mengatakan komposisi skuad tim nasional Indonesia saat ini sudah banyak mengalami peningkatan. Di Sudah samping banyak itu, peningkatan, Coach Sintayong juga sudah mempelajari peta kekuatan lawan. Ya, dia Dirinya sudah akan tahu ya. menambah kedalaman skuad dengan hadirnya wajah-wajah baru. Beberapa tim pelatih dilaporkan bakal memantau sejumlah pemain yang dinilai layak. Sintayong sudah dinilai layak mengantongi oleh beberapa Sintayong. pemain yang masuk ke dalam bidikannya. Namun mantan pelatih Korea Selatan itu belum membeberkannya secara detail. Tak Belum cuma lagi, itu, ya. Sintayong juga sudah mengirimkan tim analisis untuk memantau langsung pertandingan Irak. Oh, Hadirnya pemain keturunan sudah hantar diharapkan orang bisa lihat, ya? memenuhi hasrat besarnya. Skuad Garuda juga masih punya banyak stok pemain keturunan banyak yang stok, bisa guys, dengar dipanggil. tuh. Dikutip dari Bola Okezone, Ryan Flamingo dan juga Milian Wow. Manhoef menjadi incaran utama dari Sintayong. Ini Flamingo pemain sendiri keturunan, punya ya? darah keturunan Indonesia dan Suriname. Pemain berusia 20 tahun itu memiliki catatan mentereng dengan Indonesia, pernah menjelajahi Suriname, beberapa keturunannya. klub ternama Eropa. Flamingo bahkan pernah bergabung ke klub Serie A seperti Sassuolo. Dirinya merupakan pemain serba bisa yang cocok dengan gaya bermain Sintayong. Selain Wow. ditempatkan di posisi bek tengah, Flamingo juga bisa bermain sebagai gelandang bertahan. Sementara Manhoef merupakan pemain keturunan yang berposisi sebagai winger. Posisi tersebut memang sangat dibutuhkan oleh skuad Garuda saat ini. Erick Ini main Thohir di selaku Eropa, ketua ya? PSSI mengatakan ada banyak pemain keturunan yang mengantri untuk berseragam merah putih. Ini yang dimaukan oleh Pak Erick ya, pemain-pemain keturunan ini
yang bisa mengentri untuk masuk untuk ke timnas Indonesia ya, pemain keturunan, bukan naturalisasi ya. Naturalisasi ini berbeza, keturunan ini berbeza ya. Keturunan ini mungkin bapaknya ataupun ibunya yang asal Indonesia ya. Naturalisasi ini memang kita ambil daripada negara-negara seperti kita lihat Jordi Amat. Itu Jordi Amat itu memang naturalisasi lah yang saya tahu. Dia daripada Barcelona asalnya dan dijadikan warga negara Indonesia. Itu naturalisasi. Asal Jakarta itu berharap mereka bisa segera untuk menghubunginya. Erick Thohir juga punya ambisi yang sama dengan Sintayong. Ya, Menteri ambisi yang BUMN sama. aktif itu menargetkan skuad Garuda lolos ke putaran final kualifikasi Piala Dunia 2026. Insya Allah, amin. Itu yang kita harapkan. Penjaga gawang. Penjaga gawang pun mahu juga ya. Di sektor penjaga gawang, tim nasional Indonesia masih punya banyak stok kiper keturunan yang berkualitas. Keturunan, Salah satunya adalah Martin Paes yang kini berkarir di FC Dallas. Kiper Keturunan berusia ya. 25 tahun ini punya darah keturunan Indonesia yang mengalir dari sang nenek. Dia Dari menyebut jika neneknya. neneknya lahir di tanah air saat terjadinya Perang Dunia. Namun Paes menyebut jika sang nenek nggak punya darah keturunan Indonesia. Sewaktu hidup, Paes bilang jika neneknya pernah mengajarinya berbahasa Indonesia. Pernah Selain neneknya itu, ajar sang bahasa nenek Indonesia. juga pernah memperkenalkan berbagai masakan Indonesia. Dirinya kini menjadi andalan FC Dallas dengan sudah memainkan 29 pertandingan di kompetisi MLS. Martin Paes bahkan sempat menghadapi Lionel Messi di babak 16 besar Piala Liga Amerika Serikat. Liga Saat itu Amerika ya. dirinya mampu menyulitkan La Pulga untuk mencetak gol. Sayangnya FC Dallas harus kalah lewat drama adu penalti dan gagal lolos ke babak selanjutnya. Meskipun kebobolan 4 kali, performa Martin Paes patut mendapatkan apresiasi. Sebelum melintang ke negeri Paman Sam, Martin Paes sempat berkarir di berbagai klub Belanda. Namanya bahkan sempat diisukan akan bergabung dalam skuad di Piala Asia 2023. Akan bersama di Piala Asia nanti. Pertahanan ya. Kemudian untuk sektor pertahanan ditempati oleh dua bek tengah tangguh yakni Nathan Choaon dan juga Elkan Bagot. Keduanya merupakan pemain keturunan yang saat ini berkarir di Inggris. Choaon sendiri mencuri perhatian warga Nusantara setelah direncanakan akan dinaturalisasi. Sebenarnya pemain berusia 21 tahun ini berposisi asli sebagai bek sayap kanan. Namun dia juga bisa bermain di banyak posisi termasuk bek tengah. Hal itulah yang membuat Sintayong memasukkan namanya ke dalam kandidat kuat untuk dinaturalisasi. Di musim lalu, Choaon punya musim yang gemilang bersama Excelsior di Eredivisie. Bek keturunan Belanda ini berhasil tampil reguler dengan memainkan 30 laga di semua kompetisi. Menemani Choaon ada Elkan Bagot yang saat ini membela Ipswich Town. Pemain kelahiran Bangkok ini merupakan bek andalan Sintayong. Meskipun masih berusia 20 tahun, tapi Bagot sudah mencatatkan 17 caps bersama tim nasional senior. Bagot juga selalu diandalkan Ipswich Town pada ajang Carabao Cup. Dia tercatat sudah memainkan 3 laga dan sukses mengantarkan Ipswich ke babak 16 besar. Keberadaan Bagot di lini pertahanan mendapatkan apresiasi tinggi dari Sintayong. Menurut Sintayong, Bagot adalah salah satu bek dengan postur tubuh yang ideal. Sebagai informasi, Bagot adalah pemain keturunan bukan pemain naturalisasi. Selain keduanya, tim nasional Indonesia juga dirumorkan akan menaturalisasi Ryan Flamingo. Dilansir dari media Best 11, Coach Sintayong sangat menanti kedatangan Flamingo. Hal itu wajar mengingat Flamingo saat ini tampil reguler bersama FC Utrecht. Sementara itu di posisi bek sayap lainnya terdapat Riku Matsuda dan juga Shine Patinama. Riku sendiri merupakan pemain asal Jepang yang punya darah keturunan Jawa. Saat ini dirinya bermain di kompetisi J2 League dengan membela Ventrovet Kofu. Sedangkan Patinama diprediksi akan mengambil alih posisi bek sayap kiri. Berarti dia ini adalah pemain keturunan Indonesia dan keturunan Jepang ya. Maknanya dia ini tapi bermain di Liga Jepang lah. Penampilan hebatnya sudah terlihat saat Indonesia berhasil mengalahkan Brunei Darussalam. Pemain Viking FK ini mendapatkan pujian karena bermain sangat taktis. Ini Shane Patinama ya. Gelandang. Pemain gelandang ya. Kita tengok pemain gelandang. Selanjutnya untuk trio gelandang diprediksi bakal ditempati oleh Mark Locke, Sandy Walsh, dan Tom Hay. Nantinya dua gelandang bertahan bakal diisi oleh Sandy Walsh dan juga Mark Locke. Seperti diketahui, Sandy Walsh memang diberikan peran baru untuk mengisi posisi gelandang.
Posisi ini diperankannya saat menghadapi Brunei Darussalam kemarin. Nggak disangka-sangka, Wolves mendapatkan banyak sanjungan termasuk dari Sintayong. Menurut pelatih 53 tahun ini, Sandy Walsh mampu mengalirkan permainan dengan baik. Dirinya yakin perubahan sang pemain akan berguna saat menghadapi tim-tim yang lebih Ini kuat. pemain timnas yang paling mahal Mark saya Locke rasa ya. diprediksi akan menemani Sandy Walsh di posisi gelandang bertahan. Kemampuannya untuk menjaga aliran permainan sudah nggak diragukan lagi. Dia selalu menjadi andalan Sintayong sejak kualifikasi Piala Ini Asia Mark Locke, tahun lalu. Hingga Wah. saat ini, Klok sudah mengoleksi 4 gol dari 17 caps yang dijalaninya. 17 Klok sendiri cap, punya 4 hasrat gol. besar dengan masuk ke dalam jajaran 5 besar pemain Indonesia dengan caps terbanyak. Saat ini Cap posisi terbanyak, 5 ya. dipegang oleh Jacob Sihasale dengan 70 penampilan. Itu artinya Klok harus bermain 53 pertandingan seandainya ingin mewujudkan impian besarnya itu. Sebagai opsi, Sintayong bisa menurunkan JIZ sebagai pilihan lainnya. Sejauh ini JIZ tampil Spartan bersama Venezia dengan memainkan 10 laga di semua kompetisi. Proses naturalisasinya dilaporkan sudah memasuki tahap akhir. Untuk posisi gelandang serang diprediksi bakal ditempati oleh Tom Haye yang punya darah keturunan Indonesia. Gelandang 26 tahun ini berhasil tampil reguler dengan sudah memainkan 6 laga di Heerenveen. Sebenarnya Tom sudah sering mendapatkan pemanggilan di tim nasional Belanda kelompok umur. Namun baru-baru ini dia mengungkapkan hasratnya untuk membela skuad Garuda. Tom Haye menyebut kalau dirinya nggak menutup kemungkinan untuk berseragam merah putih. Pasalnya peluangnya untuk bermain di tim nasional Belanda senior sudah tertutup. Sebagai informasi, Tom punya darah keturunan dari kakeknya yang berasal dari Sulawesi Utara. Meskipun begitu, keinginan tersebut hingga saat ini masih belum mendapatkan respon dari PSSI. Ramai ya Penyerang. darah keturunan pemain-pemain Indonesia ini darah keturunan luar negara ya, ataupun bapaknya daripada Belanda, maknya Indonesia, banyak ya begitu ya. Terakhir, di sektor lini serang bakal diperkuat oleh sejumlah pemain kenamaan, termasuk Rafael Strijk yang selalu diandalkan oleh Sintayong sejak tahun lalu. Dirinya sudah memainkan laga debut di tim nasional senior pada FIFA Matchday menghadapi Palestina. Selain itu, Strijk juga berkesempatan menghadapi tim nasional Argentina. Penampilannya mendapatkan pujian banyak pihak termasuk Sintayong. Menurutnya, kehadiran Rafael Strijk sangat meningkatkan kualitas lini penyerangan skuad asuhannya. Pada pos winger kanan bakal dimiliki oleh penyerang dari Vitesse Arnhem yakni Milan Manhoef. Dia punya catatan bagus di Liga Belanda dengan sudah tampil sebanyak 7 laga. Sayangnya Manhoef dinilai sulit berseragam merah putih karena menjadi andalan tim nasional Belanda junior. Selain itu, dirinya juga masih berhasrat bisa menembus skuad senior. Jadi tim Belanda junior mahukan dia juga ya. Jadi antara timnas Indonesia dengan timnas Belanda ini, kira tak tahulah bagaimana nanti siapa yang akan dapatkan Manhoef ni ya. Sebagai opsi, penggemar tim nasional Indonesia merekomendasikan Ilyas Alhaf. Pemain keturunan Belanda dan Maroko ini mencuri perhatian setelah kedapatan membawa sang saka merah putih. Bendera Indonesia dia kibarkan saat berhasil membawa Almere City promosi ke Liga Belanda. Ilyas Alhaf mengungkapkan dirinya punya darah keturunan Indonesia dari kedua orang tuanya. Dia bahkan mengaku sangat cinta dengan Indonesia. Para penggemar timnas Indonesia berharap PSSI untuk bisa melakukan proses naturalisasi kepada Ilyas Alhaf. Apalagi saat ini dirinya tampil gacor bersama FC Noah dengan mengemas 4 gol dan 3 assist. Kemudian posisi winger kanan ditempati oleh Ragnar Oratmangun. Pemain berusia 25 tahun ini punya darah Maluku dari kakek dan neneknya. Itulah ulasan prediksi starting line up tim nasional Indonesia kalau dipenuhi oleh pemain-pemain keturunan. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Garuda mampu memenuhi hasrat besarnya dengan lolos ke putaran final kualifikasi Piala Dunia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Oke guys, apa yang sudah kita tonton dan reactionkan tadi, yang mana kita lihat tim nasional Indonesia memiliki sejumlah pemain keturunan elit yang bermain di Eropah yang mungkin katanya menjadi masa depan tim Garuda. Dan apa yang kita lihat dengan kehadiran pemain keturunan diharapkan dapat membantu tim nasional Indonesia lolos ke putaran final kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Dari prestasi para pemain keturunan yang bermain di kompetisi Eropah, kita lihat telah menarik perhatian iaitu pelatih timnas Indonesia, dan ada harapan besar bahawa kita lihat mereka dapat membantu mengangkat
kualitas tim nasional. Yang mana kita tahu juga guys, para pemain ini membawa pengalaman bermain di liga-liga kuat di Eropah sana yang dapat memberikan keunggulan, iaitu tambahan dalam pertandingan di kualifikasi nanti. Kerana apa guys? Dari pencapaian yang para pemain keturunan yang telah membuktikan kemampuan mereka di liga-liga Eropah, iaitu memberikan keyakinan bahawa timnas Indonesia dapat menjadi kejutan dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 ini nanti. Jadi guys, itulah yang kita harapkan sama-sama, dan sama-sama kita berdoa agar pasukan timnas Indonesia dan pasukan Malaysia lolos sekali ke Piala Dunia 2026 suatu hari nanti. Itu yang kita doakan dan itu yang kita harapkan sama-sama. Jadi guys, bagaimana pandangan kalian, iaitu pencinta timnas Indonesia? Teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. Jadi rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu sehingga sekarang. Dan bagi anda yang baru saja bertemu dengan Brozo Channel, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.